Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jis Trader. Jadi di video kali ini saya akan trading lagi seperti biasanya di aset kripto. Di sini saya menggunakan time frame 1 menit teman-teman ya. Oke, di sini saya menggunakan strategi sumbu teman-teman ya, karena banyak juga yang request saya suruh menjelaskan lebih detail lagi tentang sumbu ini teman-teman ya. Oke, tadi teman-teman ada lihat nggak? Di saat dia pindah dari 30, dia ada di sini terbentuk candle warna hijau, teman-teman ya. Nah, oke. Kita di sini menunggu detik-detik akhir. Nah, sumbu yang hijau itu mana, bos? Oke, di situ teman-teman. Di atas merah itu ada sumbu yang warna hijau ya. Di sini saya tidak akan menyentuh yang namanya pena dulu. Karena nanti saya akan menjelaskan di akhir video. Saya akan menjelaskan detail teman-teman ya. Nah, sebelum teman-teman melihat penjelasan saya lebih detail di akhir video, maka di sini saya akan mempraktekkan dulu teknik itu teman-teman ya. Biar nanti teman-teman tidak gagal paham. Oke, jika teman-teman ini dia tidak menembus sumbu itu, maka saya open posisi sell. Oke, paham ya? Oke. Di sini saya open posisi sell, teman-teman. Nah, kenapa saya open posisi sell? Karena dia tidak menembus sumbu tadi teman-teman ya, tidak menembus sumbu yang warna hijau. Seandainya dia naik ke atas menembus sumbu itu detik-detik 30, di saat dia pindah ke candle yang ini yang berjalan ini, dia botak atas tanpa sumbu atas, maka saya open posisi buy. Tapi ini maksudnya teman-teman ya, jika dia botak misalkan atas kan, dia hijau tapi dia botak atas, maka saya open posisi buy. Tapi seandainya dia memiliki sumbu atas, maka saya open posisi sell. Nah, seperti itu ya. Intinya sangat-sangat mudah, teman-teman. Nah, buktinya di sini dia terjadi penurunan ya. Oke. Nantilah depan nanti teman-teman akan tahu sendiri. Intinya teman-teman simak dulu lah penjelasan saya ya kan, biar tidak jadi bangki ya kan. Oke, profit. Nah, di sini kan dia barusan di saat pindah langsung terbentuk di sini candle warna hijau, ya kan? Di saat pindah barusan dia terbentuk warna hijau. Nah, di saat dia udah turun ke bawah, maka di situ akan terbentuk sumbu di atas. Sumbu siapa itu, Bos? Sumbu warna hijau. Oke, paham ya? Nah, di sini dia udah naik lagi. Nah, naik lagi masih terbentuk sumbu juga. Nah, kita untuk patokannya sumbu itu dia menembus atau tidak menembus detik 30 teman-teman. Di saat candle ini terbentuk dulu. Kalau belum terbentuk kita nggak tahu nanti dia tembus atau enggak. Nah, kita di saat berpindah baru tahu dia terbentuk atau enggak. Nah, dia turun lagi teman-teman. Dia turun lagi tidak menembus sumbu yang atas. Nah, kalau di situ, kalau ini candle ini dia tembus sumbu yang tadi, maka saya open posisi buy teman-teman. Kalau dia botak kan, aku open buy. Kalau dia misalkan ada sumbu atas, aku sell. Nah, kita lihat di sini, tembus nggak sumbu itu? Nggak tembus teman-teman, aku sell di sini ya. Nah, oke siap. Barusan terjadi lagi ke merah ya. Barusan teman-teman dia terjadi lagi ke merah ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau dia tembus botak bawah, maka kita sell. Nanti detik 30 lagi ke depan teman-teman, candle yang berjalan ini. Kalau candle yang berjalan ini dia memiliki sumbu di bawah, maka kita open posisi buy. Berarti intinya dia tidak menembus sumbu yang udah dia buat gitu kan. Nah, yang dia buat itu patokannya sampai selesai dia buat itu kapan? Detik 30 teman-teman. Di saat pindah. Kan kita baru tahu candle ini terbentuk kan di saat pindah, ya kan? Kalau dia belum pindah masih berjalan kayak ini kan kita nggak tahu candle ini terbentuk kayak mana nanti ya kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Paham ya? Paham, Jis? Paham lah. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini kan sumbu masih di bawah nih. Yang merah ini masih sumbu di bawah nih, nggak tembus dia. Nah, nggak tembus kan? Nah, oke. Berarti di area ini kita buy, teman-teman. Nah, aku buy di sini satu ya kan. Oke, kita lihat ini nanti bakalan naik atau enggak. Nah, jadi seperti itu. Karena tadi kan lihat turun langsung ke merah ya kan, candle yang sebelumnya ini, yang sebelum yang berjalan ini teman-teman. Dia kan tadi turun ke merah. Nah, pas dia turun terus ke merah ya kan. Nah, pas detik-detik akhir, ternyata di saat candle ini terbentuk masih ada sumbu di bawah. Berarti dia tidak menembus sumbu itu teman-teman, ya kan? Dia naik lagi ke atas. Tinggallah sumbu di bawah. Nah, jadi intinya di situ kita open posisi buy. Kalau dia tembus sumbu itu, maka kita open posisi sell. Paham ya teman-teman ya? Paham lah.
ini juga masih sama ceritanya teman-teman. Candle yang warna hijau ini juga masih sama ceritanya ya kan. Aduh. Oke, di sini kita profit teman-teman. Ya kan? Oke. Ini juga teman-teman barusan di saat dia pindah terjadi candle warna apa? Merah lah bos, ya kan? Nah, di sini di saat dia pindah terjadi candle warna merah ya kan? Nah, jadi di sini kita melihat teman-teman detik-detik terakhir. Nah, apakah dia tembus yang merah itu jadi botak, candle merah jadi botak? Kalau memang udah warna hijau teman-teman, itu udah jelas-jelas kita open posisinya buy. Nah, gitu loh. Kalau misalkan dia turun lagi ke bawah, dia menutupin sumbu itu jadi candle warna merah tapi tanpa sumbu bawah, maka kita open posisi sell. Karena tadi saat berpindah dia warna merah. Ya, paham ya? Udahlah. Oke, kita lihat di sini saya pindah 3, 2, 1. Masih ada sumbu di bawah itu teman-teman, aku buy. Karena dia nggak botak ya kan. Kalau botak itu aku sell teman-teman. Kok sebut botak gitu loh. Itu teman-teman karena dia tidak punya ekor bawah ya kan, tidak punya rambut teman-teman. Makanya aku sebut botak ya kan. Nah, karena dia masih ada di candle merah sebelumnya ini kan masih ada sumbu itu kan, kecil banget sumbunya kan. Nah, jadi berarti dia nggak tembus. Jadi terbentuknya dia memiliki sumbu atas dan memiliki sumbu bawah, maka di sini saya open posisi buy. Oke, di sini kita lihat ini bakalan naik ataupun turun teman-teman ya. Tapi teknik ini kalau saya lihat teman-teman ya, di support resisten juga ada berpengaruh. Dia kelemahannya di situ ada juga ya. Nggak ada bang. Nah, strategi ini masuk semua bang. Tidak ada adalah yang berkata kayak gitulah. Siapa itu ya? Nggak ada, dia tetap berlaku di support dan resisten, tapi tidak teman-teman, dia tetap lemah gitu loh. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau bisa melihat ya kan, ini kan langsung merah, langsung hijau dia kan, saya pindah barusan langsung hijau. Nah, ya kan, oke, saya di sini tetap hajar di support, di resisten saya tetap hajar. Kita lihat nanti apa ada loss atau enggak ya di support dan resisten. Tapi kalau hati saya berkata kalau di support dan resisten itu pasti lemah, karena semua teknik itu lemah ya di support resisten. Oke, ini dia naik teman-teman ya, ini dia naik jadi warna hijau ya kan. Nah, jadi hijau. Nah, nanti detik-detik terakhir ini kan tidak tercampur sedikit pun dengan yang merah ya kan, dia langsung naik warna hijau. Jadi detik-detik terakhir nanti kita akan melihat ya kan, setelah terbentuk teman-teman ya, setelah terbentuk dulu detik 30 kita lihat ya, di saat dia pindah kita tunggu dulu candle ini terbentuk sampai selesai, di saat dia pindah baru kita OP ya kan. Nah, ini kalau dia tembus sumbu ini teman-teman kita buy, kalau dia nggak tembus berarti kita sell. Nah, ini nggak tembus kan, aku sell. Oke, kita lihat di sini ini bakalan turun ataupun naik teman-teman ya. Jadi ya udah, kita open posisi tadi, kita belum ada loss satupun teman-teman ya. Oke, barusan teman-teman candle yang berjalan ini dia kalau nggak salah langsung warna hijau ya kan, langsungnya hijau ya kan. Yang berjalan merah ini teman-teman, tadi kan dia langsung hijau kan waktu pindah. Kalau yang aku OP ini kan udah jelas teman-teman, tidur candle warna hijau tapi memiliki sumbu atas, berarti intinya dia tidak menembus sumbu itu, aku sell. Kalau tembus aku buy. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, ini bakalan profit ataupun loss. Jadi seperti itulah teman-teman cara saya analisa. Di sini saya open posisi kecil-kecil aja ya, sambil ngobrol ya kan. Oke. Nah, ini juga terjadi merah lagi teman-teman. Maksudnya terjadi warna hijau ya kan. Di saat dia pindah barusan terjadi candle warna hijau. Nah, kita tunggu aja teman-teman ya. Kita tunggu aja di sini. Nanti waktu penutupan dia akan terbentuk candle warna hijau yang tadi yang dia pindah pertama candle hijau. Apakah si botak itu dia akan, maksudnya si rambut itu dia akan ditutup jadi botak atau enggak ya kan. Ini di area support teman-teman ya, aku jelaskan di area support ya kan.
Kalau dia nggak naik ke warna hijau, dia akan terjadi candle warna hijau tapi dia tidak memiliki sumbu atas, berarti kita open buy. Kalau dia udah turun merah seperti ini, berarti udah jelas dia nggak tembus atas lagi kan, berarti kita sell kan. Nah, tapi patokannya di sini, oke, di sini kita sell kan. Nah, tapi ini adalah di area support teman-teman ya. Nah, ini adalah di area support. Kita lihat di area support ini, dia bakalan masuk atau loss. Nah, candle yang berjalan ini terjadi candle warna hijau, teman-teman ya. Dia tidak memiliki apapun, teman-teman ya. Dia langsung warna hijau naik ke atas ya kan. Bang, tadi kan seharusnya itu udah benar Bang buy ya kan. Open position udah benar buy, tapi kok maksudnya open position udah benar sell, tapi ini kok naik gitu loh. Nah, kalau misalkan ini loss, berarti kita salahnya di area support kita melakukan open posisi. Supportnya apa? Candle warna hijau dan merah ini, dia sejajar dengan sebelumnya candle warna hijau dan merah. Itu tandanya, nah candle yang warna ini, ya kan teman-teman. Nah ini dengan ini, sama ya kan, sejajar dia, itu namanya area support teman-teman ya. Oke, ini teman-teman dia udah naik ya kan. Nah, dia tidak menembus, aku coba sell di sini. Karena candle warna hijau itu naik ke atas, dia memiliki sumbu atas, berarti di sini aku open position. Wah, aduh bangke, ini daerah resisten teman-teman. Sebelumnya support, atasnya ini resisten nih. Nah, aduh, turun nggak ini ya? Nah, di saat dia pindah barusan teman-teman, langsung terjadi candle warna hijau teman-teman ya. Ini candle yang berjalan ini adalah candle warna hijau. Nah, jika candle warna hijau ini memiliki sumbu atas, maka open posisi kita sell. Jika candle warna hijau ini nanti botak ke atas, maka kita open posisi buy. Jika candle warna hijau ini turun ke bawah, jadi merah, maka kita sell. Nah, jika dia turun ke bawah, memiliki sumbu juga di bawah, maka kita sell juga. Intinya patokan yang pertama adalah hijau. Jelas ya, ini profit teman-teman. Nah, ini barusan dia teman-teman langsung turun ke merah ya kan. Dia barusan langsung turun ke merah. Yang open posisi ini teman-teman ya kan, aku open posisi candle yang sebelum ini teman-teman, karena dia memiliki semua atas. Tapi ini pas di area resisten ya. Aku open posisi di area resisten, dia langsung ngamuk naik ke atas teman-teman. Entah jadi bangke ini, entah jadi sampah ini ya kan. Enak strategi ini teman-teman, kita open posisinya itu satu candle kita analisa open sekali, habis itu kita skip, analisa candle lagi, habis itu candle selanjutnya kita OP, itu skip lagi, analisa candle lagi, habis itu ke depan kita OP lagi gitu. Jadi tidak harus open posisi di setiap candle teman-teman ya. Nah, kalau kita open posisi di setiap candle, nanti kita bingung sendiri analisanya teman-teman. Tadi terbentuk candle hijau atau merah, jadi lupa sendiri teman-teman. Kalau kita open posisi di setiap candle ya kan. Oke, di sini teman-teman kita loss ya kan. Oke, siap. Nah, di sini teman-teman ya, dia langsung terjadi candlenya warna merah ya kan. Nah, oke, udah siap lah. Nah, tadi kenapa kita loss teman-teman? Saya open posisi dari resisten. Memang benar teman-teman, support dan resisten teknik ini tetap lemah ya kan. Oke. Jadi barusan teman-teman dia turun ke warna merah ya kan. Nah, turun ke warna merah. Sekarang dia naik lagi ke warna hijau ya kan. Nggak mau tahu dia naik hijau, naik kuning, naik ke apa kah, terserah dia ya kan. Oke. Jadi intinya detik 30 di saat candle ini terbentuk, apakah dia nanti akan terjadi merah botak bawah tanpa sumbu? Kalau tanpa sumbu bawah kita sell. Kalau dia memiliki, ini kan turun ke merah ini. Nah, kita lihat detik 30, apakah ini akan terbentuk sumbu bawah? Kalau dia memiliki sumbu bawah, maka kita open posisi buy. Cuman mudah, teman-teman. Aduh. Nah, dia sumbu bawah ya kan. Oke, di sini kita hajar buy, teman-teman. Oke, di sini saya coba open posisi buy. Kita lihat di sini ini bakalan profit ataupun loss, ya kan? Nah, jadi lebih akurat teknik ini teman-teman apabila dia ada bolak-balik lah, ada terjadi hijau dan ke merah, merah ke hijau, jadi ada bolak-balik. Kalau yang sebelum ini kan dua candle ini hijau-hijau ini kan dia langsung naik langsung, tapi dia tidak memiliki sumbu bawah dan sumbu atas. Jadi teknik ini lebih akuratnya apabila dia terbentuk sumbu bawah dan sumbu atas, ya kan? Oke, semoga bisa mengerti.
kan ada di saat dia pindah naik hijau, pindah langsung hijau, habis itu turun lagi ke bawah jadi merah. Berarti nanti di saat dia pindah terbentuklah candle itu ada sumbu atas dan ada sumbu bawah. Itu lebih akurat ya kan. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman kita lihat ini bakalan profit ataupun loss. Nah, setelah ini teman-teman saya akan menjelaskan. Oke, ini kita profit ya kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi mudah ya kan. Intinya di saat dia pindah kita hanya melihat patokan satu aja, hijau atau merah terbentuknya. Kalau merah berarti kita tunggu aja detik-detik terakhir. Apa yang terjadi di detik-detik terakhir itu di saat penutupan transaksi dia, maksudnya penutupan satu candle itu. Nah, kalau misalkan dia terbentuk sumbu bawah, merah sumbu bawah berarti kita buy. Kalau dia tidak memiliki sumbu bawah tapi dia posisinya merah, kita sell. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ini pulpenda saya sediakan. Kita saya coba menjelaskan lagi lah teman-teman ya, moga bisa dimengerti. Ya begitulah ya. Oke teman-teman ya. Aku jelaskan dulu, coret-coret layar dulu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, aku akan jelaskan di sini dengan cara saya coret layar lah ya kan. Oke teman-teman ya, jadi acara analisanya itu teman-teman seperti saya jelaskan tadi juga sebenarnya mudah teman-teman kan. Contoh ya, misal pas detik 30 ini ya kan, pas detik 30 di sini kan dia pindah teman-teman kan. Misalkan pas dia pindah langsung misalkan dia merah teman-teman ya. Misalkan dia langsung merah seperti ini ya, pas dia langsung merah turun ke bawah pas langsung merah, kan berarti itu hitungan pertamanya adalah merah teman-teman ya, hitungan pertamanya adalah merah ya kan. Nah terus itu udah selesai teman-teman. Nah terus yang kita tunggu pas detik-detik terakhir selanjutnya, detik 30 juga teman-teman, detik 30 selanjutnya di saat dia pindah lagi selesai candle ini. Jadi di situ kita lihat. Nah kalau misalkan dia masih di merah ya kan, terus ada sumbu di bawah, teman-teman open posisinya buy di detik 29 selanjutnya ya kan. Nah kalau misalkan dia terjadi merah seperti ini, nah tidak ada sumbu bawah, maka teman-teman open posisinya sell teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, ini udah jelas satu ya teman-teman ya. Oke, aku coba jelaskan lagi. Pas detik 30 ya kan, dia kan pindah channel kan. Misalkan dia langsung pindah ke bawah teman-teman. Nah, langsung pindah ke bawah seperti ini. Terus nanti dia naik lagi teman-teman ataupun dia turun lagi terserah. Nah, pas yang penting pas dia berpindah detik 30, kita udah tahu bahwasanya dia merah ya kan. Oke. Nah, pas detik 30 selanjutnya, nah apa yang terjadi dengan candle ini teman-teman? Apakah dia ada sumbu bawah saat penutupan transaksinya? Nah, kalau misalkan di saat penutupan satu candle ini detik 30 selanjutnya dia ada sumbu bawah, maka tadi dia kan waktu pindah jadi merah kan. Nah, terus pas penutupan itu dia juga terjadi masih di merah, tapi ada sumbu di bawah. Berarti teman-teman itu open posisinya buy. Kalau misalkan ini pas detik-detik penutupan selanjutnya dia tidak ada bawah, tidak ada sumbu bawah, maka teman-teman open posisi sell. Ini yang pertama ya. Oke, yang kedua teman-teman ya. Oke, yang kedua bangke. Jadi seperti ini teman-teman. Yang kedua seperti ini ya. Pas dia pindah contohnya kan, pas detik 30 dia pindah. Kampret. Nah, pas detik 30 dia pindah kan. Jadi warna merah contohnya kan, dia pindah langsung merah contohnya. Nah, kita tunggu detik-detik akhir. Pas detik-detik terakhir, detik 30 terakhir penutupan satu candle ini ya kan, dia naik teman-teman, naiknya ke hijau teman-teman. Misalkan dia naiknya ke hijau ya kan. Nah, jadilah di sini candle warna hijau misalkan. Nah, candle warna hijau ini kita nggak mau tahu teman-teman, entah dia ada sumbu atas atau entah dia botak seperti ini tidak ada sumbu atas ya kan. Yang penting pertama tadi dia di sana pindah, berarti dia turun warna merah kan, berarti jadi candle seperti ini teman-teman. Nah, jadi candle seperti ini ya. Nah, itu teman-teman ya.
open posisinya itu ya kan, dia kan tadi turun merah, terus dia naik lagi teman-teman, dia turun merah naik lagi, akan terjadi seperti ini contohnya ya kan. Nah, kalau misalkan dia udah naik ke atas jadi hijau, oke, nah udah jadi hijau kan, entah ini ada sumbu atas ataupun dia tidak memiliki sumbu, maka teman-teman open posisinya buy. Kenapa open posisi buy? Berarti dia tidak menembus candle warna merah yang tadi, dia tidak tembus lagi ke bawah. Kalau di sini misalkan ini gagal, dia turun ke bawah, jadi botak bawah, tidak ada sumbu bawah, maka teman-teman baru open posisi sell. Nah, ini yang kedua teman-teman ya. Oke, siap. Nah, dan juga teman-teman ya, ini contohnya candle warna hijau. Pas dia berpindah, terjadi candle warna hijau, contohnya teman-teman ya, terjadi candle warna hijau seperti ini. Nah, terus pas detik-detik akhir dia memiliki sumbu atas, teman-teman. Nah, di sana dia pindah detik 30, jadilah candle ini sumbu atas. Maka detik 29, teman-teman open posisinya sell. Nah, kalau dia naik jadi botak seperti ini, teman-teman ya. Jadi botak seperti ini, tidak ada sumbu atas ataupun bawah, itu tidak ada memiliki sumbu. Yang bawah ini terserah lah. Pokoknya ini tidak ada sumbu atas ya kan. Nah, maka kita open posisi buy. Kenapa open posisi buy? Ya, teman-teman, karena dia pertama pindahkan hijau. Nah, terus kalau misalkan dia memiliki sumbu ini, berarti tandanya dia tidak bisa lagi menembus sumbu ini, teman-teman. Kalau dia bisa menembus sumbu ini, ya kan, maka kita open posisi buy. Kalau dia nggak bisa menembus sumbu ini, maka kita open posisi sell, teman-teman. Oke? Nah, jadi seperti itulah teman-teman caranya kita menganalisanya ya. Semoga ya bermanfaat buat teman-teman semua ya. Semoga bisa dimengerti apa yang saya jelaskan, teman-teman. Ini sebenarnya udah sangat detail ya saya menjelaskan. Ya, semoga aja teman-teman bisa menerapkan ya. Bisalah ya teman-teman ya. Karena teknik ini sangat mudah sekali dan sangat simpel, teman-teman ya. Tidak sulit sama sekali ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Ya, semoga bisa dimengerti lah apa yang saya jelaskan, teman-teman ya. Oke, cukup sekian dulu teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.